Shalom. Horas madi hita saluhutna. Huriana hina holongan. Tapuk kama PHD seksi ama di Bagasan Bornginon secara onsite, tatap muka nadong di Huriaon. Dohot nama dohoti secara live streaming. Diaka ruas ni Huria sian horong ama, nama dohoti sian ganup bagas muna, manang sian inganan parkarejo muna, manang sian rumah sakit, tok ma di Bagasan Lasni Rohwa, madohoti PHD ama di Bagasan Bornginon. Tapada di maroha dohot pikirata, jumolo mahita martangiang di Bagasan, rohatabe martangiang mahita. Amin. Tapuji ma tuhata marede mahita sian buku ede nomor 140 ayat sada taba ayat tolu. Ale Tuhan para sirohan na sumurung madok mauliate hami Tuhan ala dilehoko tuhami hahipason lasni roha ubahen boi hami ale Tuhan ruasni huriam kategorial ama ro tu huriam madohoti PHD ama secara tatap muka alai dohot ma ruasni huriam nama dohoti secara live streaming sian inganan nasida ganup. Manang di diape ale Tuhan hami madohoti PHD amaon pangiduan nami mian maho di Bagasan roha ate-ate dohot pikiran nami gohi mahami marhite todim todip parbadia asa dapot hami lasni roha marhite barita nauli marhite ede puji-pujian marhite tangiang nami tuho. Ale Tuhan ramoti sude ruas ni huriam, seksi ama, punguan ama arbab. Toktong maho namang ramoti hami, madohoti PHD ama di Bagasan Bornginon. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Tajahamat turpuk epistel secara responsoria tersurat di Panguhum 10:4 mamuka sian ayat sada sahatu ayat na paopaton. Dungi tuat ma si Simpson tu timna. Gabe di ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palistim. Jadi nakop nabana muse asa di Papua tu amana dohot tu inana minna do adong dohuida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palistim ope saya buat hamuma ibana bahen jolmaku Alai ninna amana dohot inana matu ibana dang adong huroa di tonga-tonga ni boru ni haha anggim manang di tonga-tonga ni sadok humta bahen jolmam ubahen tung lao ho mabuat boru sian halak Palistim akan namarhulup
Jadi ninna si Simpson ma tu amana. Ikon ibana buatom mudiau. Ai ibana do hasoloan ni rohaku. Alai dang diboto angguna torasna tungsian jahu badui. Ai mangadudui parbosirat do ibana do pakalak Palestin. Ai tongon gumonggom harsa do halak Palestin ujui. Ima sahatna. Martua ma natumangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Tapuji matu hata, mare de mahita sian buku ede nomor 183 ayat na parjulu. Tapasada maruhata martang yang maita. Ali Tuhan Jahuba di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate gok puji-pujian husabah rohanami tuadopamu na badiaya le Tuhan di Bornginon. Alataka supakilalaho kami asi dengan ni basam na mangiring-iring lakanami mulai sian nasugut ale Tuhan. Didongani asi ni roham dohami saluhut amani huriam sahatu Bornginon. Lasuak songonima nang apala dibodarion oleh Tuhan. Buanon nami do tuadopamu na badiai aka dongan nami na subui tolhas dope tuingananon. Manang na nasidape na mengikuti pertanyanan secara live streaming di bagas nasidabe manang di dia petahe inganan nasida apala ditikyon totong ma di bagasan pangaramutianmu todim to di perbadiai ma na madongani hami saluhutna di na mempersiapkan diri hami oleh Tuhan lau tumangihon hatam na badiai na gabi bohal di ngolu nami memahami oleh Tuhan amani huriam torop sepigi do hami nuaing naro tu bagas jaromon tu mangihon hatami laus mangido mahami apala di Bornginon ale Tuhan asa tuaka tiki-tiki naneng ro ale Tuhan sosoamu jala tiruamu aka amani huriam asa anggiat nasida ale Tuhan mengalir roha do pikiranna di perpunguan nami sisa hari saminggu nahulau kami setiap hari Jumat ale Tuhan di bagas ni huriamon nak suaksoni nang na diulahu kami secara live streaming asa totong mahu pasahatami tu adopamu na badiai omal teu Tuhan tangyang erelet nami saluhut amani huriam Bornginon ale Tuhan hupang kokopo kami ma tutodim na badiai ale Tuhan mau leate mariho ale Tuhan nami totondo pe pasahaton nami tu adopamu na badiai nang akadungan nami na suboi rap doho tami apala ditikyon malang nari dia penasida ale Tuhan totong ma di bagasan pangaramutiamu morona hurang hipas nasida ale Tuhan jama pamatang nasida asanggiat boy hami ale Tuhan pajupang muse tuaka tiki-tiki naneng ro lasuak sonido nang apala di Bornginon ale Tuhan pasahaton nami do tuadopamu na badiai aka guar ni akadongan nami na hurang hipas pamatang na peak di bagas ale Tuhan
Oma aka goar-goar nasa Tuhami apala di Bornginon. Saluhut aka ruas ni huriam HKBP Keramat Jati. Ima situa STR Siregar. Juliana boru si Hotang. Situa LRR boru Sormin. Nyonya Situmeang boru Gultom. Tabita boru Situmeang. Situa B si Dauruk. Nyonya Munte boru Raja Guguk. Sopar Panjaitan. Nyonya Hutagalung boru si Manu Kalit. Nyonya si Manjuntak boru si Ahaan. Nyonya Turnip boru si Haloho. Nyonya Nainggolan boru Turnip. B si Parani. Nyonya L si Regar boru si Lalahi. Nyonya Manurung boru si Litonga. R Panjaitan. Nyonya Aritonang boru si Morangkir. Nyonya Panjaitan boru si Manjuntak. Nyonya Siahaan boru Tapu Bolon. Nyonya Marpaung boru Purba. Nyonya Sirait boru Sitorus. Nyonya Situa Simamora boru Aritonang. Maria Palentina boru Siringo-ringo. Nyonya Pangaribuan boru Samosir. Situa F Aritonang. M Marbun. C Tabunan. RS Pardede. Nyonya Panggabean boru Hutagalung. Nyonya Gultom boru Tabunan. P Lumban Gaul. Nyonya P Lumban Gaul boru Tobing. Haludang boru Siregar. Nyonya Gultom boru Tabunan. Nyonya SBP Siregar boru Siahaan. Lumongga Hasibuan. Piesti boru Siantore. TN Sitorus. BMP Marpaung. Nyonya Purba boru Manik. Epa boru Sitijak. Akaun ma amang guar-guar nasahat Tuhami di Bornginon. Ima aka nahurang hipas pamatangna. Pea dibagas nang suangsoni nang aka amanami naung tumua pamatangna. Upasahat tamima Tuhan tuado pamuna badiyai di Bornginon. Asahoma ale Tuhan na margugoyhon akasipanganon na dipangan nasida gabi makorhon hai pason. Jalabui maduhut marsaur duhut tami tuaka tiki-tiki nanang ro tu bagas joromon ale Tuhan nami. Las buanon nami dopetu tuado pamuna badiyai ale Tuhan di Bornginon. Ruas ni huriam napea di rumah sakit. Ima Nyonya Tabunan boru si Manjuntak. Nyonya Purba boru si Laban. Molotung odope nasahat goar Tuhamia Tuhan apala di mingguan. Ra gudang do aka dongan nami naso sahat dope guar-guar nasida Tuhamia apala di Bornginon. Hodo parbinoto ale Tuhan diaka amanami inanami nang ruas ni huriam HKBP Keramat Jati napeak di rumah sakit. Tu pagung gopok kami matuho ale Tuhan. Pargugui si panganon dohot obat na pinangan. Sak suaksongoni nang perawat nang para medis. Parhitiamu manasida laho pamalupon pamatang nasida. Jala hipas nasida bui marsar dohot tami tuaka tiki-tiki naneng ro. Tuhan maulea tema saluhut di pasu-pasum. Nang di Bornginope ale Tuhan nami buanon nami do nang direncana ni huriam di nanaeng marulang tahun dia bulan nanaeng ro ima di bulan Oktoberan ale Tuhan. Laos panitia ni huriam naung dihunjuk di pesta hujupi ale Tuhan sian paropuan ni huriam HKBP Keramat Jati. Laos mardomu mai tu pemberdayaan ni paropuan di tahun ni huriam naboloni. Ido ale Tuhan asa totong hami masih toguan masih paingotan anggiat acara napinap tu pani huriami boy mardala ni dohot denggan gabe marsangap mahuatong ale Tuhan nami di tonga-tonga ni huriam HKBP Keramat Jati. Posdorohan nami saluhut ruas ni huriam mangaliar roha doho pikiran marhite-hite panoreommu ale Tuhan nami. Ukap ma rohani aka ruas nami. Asa marsada hami ale Tuhan. Itap minaboi hulaho kami.
ima lau pesta gotilon dohot pesta ulang tahun ni huriam na huraya kami setiap tahun. Nakpe ale Tuhan nami apala ditikion udang hamaolon na huadopi hami tarlumobi mai ale Tuhan na mengadupi sahit naso kopit 10 siaon naso marna sidung dope sia tonga-tonga ni portibion ale Tuhan mangido mangelek mahami ale Tuhan nami di Boronginon asanggiat matutu wakatiki-tiki nanang roh tumibu salpu sahit panahit namasan waingon asa tungtu torop nahami tuaka ari-ari nanang roh boy marsada mamuji pasangapon guarmu nabadiai di bagas joromon ope ale Tuhan nami buanon nami dope tua dopamu nabadiai aka pemimpin ni hurianami aka BP Keramat Jati aka ina ni huriam naung pinilipmu di tonga-tonga ni huriam totondo pasahaton nami tua dopamu nabadiai ale Tuhan asanggiat ho namani roi todim to di perbadiai namargugui nasida anggiat nasida margugu lau patari parhon barita nauli di tonga-tonga ni huriam HKBP Keramat Jation mauliate ma Tuhan di Bornginope bonon nabi dope aka parhalado ni huriam nang saluhut ruas ni huriam ale Tuhan tok pasa tahun nami tutangamu nabadiai sai pargugui mahami saluhut na ale Tuhan mamulus akan namasaon pargugui hami leon hami ale Tuhan posni rohado pakirimon asanggiat margugu hami mamulus hamaolon namasa di nuaingon ale Tuhan nami posni rohanami ale Tuhan mulutung saluhut hami pasahato diri dohoto dinami tutangamu nabadiai sai nadonganamu dohami lau manari parhon aka hamaolon lamasa dia pala tikion ale Tuhan nami mauleate mau pasahat nami tua dopamu nabadiai ale Tuhan urasi hami sia dosa pangalasion nami nahulahu kami dot sengaja namanang nasu sengaja sai homa ale Tuhan namanal puhon unang madabu Tuhami alani dosa pangalasion nami alai palua mahami sian dosa pangalasion nami alai Tuhan asa tamahami majalo pasu-pasum nanaing pasatom Tuhami ganuk marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami upasahatami matangiang sobanamion mauliate mariho alai Tuhan nami amen. Tapu jima tuhata marede mahitasian buku ede nomor 500 sada ayat naparjulu. Jesus, sungguh sai jono Tuhan nang sitang di pasonggo sai jono Tuhan Martang yang mahita asini rohama di hamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna. Ruas nihuria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Trupuk jamita di PHD seksi ama di bagasan Boronginon. Tarsurat mai sian surat Apostel Paulus Tuhuria Kolose bidutolu ayat 10 walu sahatu ayat 25. Tabukama di bahasa Indonesia mahu jahahon tuhita saluhutna songonon ma tarsurat disi. Hai istri-istri
tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah ada berita di surat kabar harian Kompas pada tahun 2005, dikabarkan di sana ada sepasang suami istri yang menerima penghargaan dari penghargaan rekor Guinness tahun 2005 dengan kategori sebagai keluarga yang paling bahagia. Jadi mereka tercatat yaitu Errol Smith dan Florence sebagai suami istri yang tertua di dunia. Mereka telah menikah selama 80 tahun. Dan pernikahan mereka adalah pernikahan yang paling tertua tercatat pada waktu itu, sekalipun diantaranya suaminya sudah berusia 105 tahun dan istrinya berusia 100 tahun. Lalu ketika mereka diundang untuk menerima penghargaan tersebut, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik dan bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian bertahan sampai 80 tahun? Lalu jawabannya sangat sederhana. Jawab mereka adalah, kami tidak pernah pergi untuk tidur atau istirahat malam kalau kami tidak terlebih dahulu menyelesaikan konflik di antara kami. Dan dalam keluarga kami selalu ada 3 kata, yaitu kasih, cinta, dan maaf. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi pasangan dalam usia pernikahan tertua, yaitu 80 tahun lamanya usia pernikahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Saya yakin itu. Namun setiap keluarga memiliki pemahamannya sendiri. Mungkin ada yang mengatakan keluarga yang bahagia adalah ketika memiliki segalanya, harta, kekayaan, anak, dan sebagainya. Tapi realitanya sekalipun orang memiliki harta yang melimpah, keluarga, anak, dan seterusnya, tidak menjadi jaminan bahwa mereka tidak memiliki konflik. Atau juga ada realitas setiap keluarga tidak pernah lepas apa yang disebut dengan masalah. Mungkin ada yang mengatakan keluarga kami bahagia dan akan selalu merasakan sukacita kalau kami hidup bersama selamanya. Tapi realita juga menunjukkan kalaupun hidup bersama dalam satu rumah tangga tidak selalu menjadi jaminan itu akan bahagia. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini khususnya untuk PHD AMA sangat menarik diambil dari surat Kolose. Yang mau mengatakan, yang mau menceritakan tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Firman Tuhan ini sebenarnya dimulai dari konteks pasal yang ketiga. Di dalam satu kesatuan menekankan bahwa hanya oleh anugerah Tuhan setiap orang memperoleh keselamatan, demikian juga dalam keluarganya. Khusus khotbah ini, Amang, ini adalah menceritakan tentang hubungan keluarga. Suami, istri, anak, budak.
Ada 4 item di sana disebutkan, dimulai dari ayat 18. Jadi ini seperti aturan-aturan penting di dalam keluarga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pada zaman dulu, Amang, Inang, keluarga itu adalah ikatan sosial yang paling penting. Jadi kalau kita dalam satu keluarga, itu ikatan sosial paling penting. Keluarga itu diumpamakan sebagai kumpulan kecil orang percaya. Kumpulan besarnya itu seperti gereja. Jadi keluarga sebenarnya adalah gereja. Di keluarga sebenarnya adalah mimbar khotbah. Jadi di keluargalah diberitakan firman Tuhan setiap hari. Item yang paling terkecil itu adalah keluarga. Suami, istri, orang tua, anak, dan juga yang lainnya yang tinggal dalam keluarga tersebut. Keluarga adalah tempat beribadah untuk Tuhan. Tetapi kembali lagi kepada ilustrasi di awal, sebuah fakta di awal, bagaimanakah supaya kita bisa membangun keluarga yang bahagia. Saya sebagai suami, saya sebagai anak juga bagi orang tua saya. Ya karena walaupun kita khususnya para kaum bapak ini menjadi bapak bagi anaknya, tapi kita juga adalah anak dari orang tua kita semuanya. Walaupun terlepas apakah masih ada, sudah almarhum atau masih ada sampai sekarang bersama dengan kita. Apakah kira-kira Amang, Ruas Nihuria Nahina Holongan yang menjadi hal-hal praktis menjadi keluarga yang bahagia menurut khotbah hari ini? Yang pertama di ayat 18 dikatakan, perintah ini untuk istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini syarat yang pertama. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk di sana dalam bahasa Yunaninya adalah hypotaseste, diambil dari arti dunia kemiliteran terhadap seorang pemimpin kepada bawahannya. Jadi bawahannya harus tunduk pada pimpinannya. Kan begitu luar biasanya kalau militer ya. Di sini juga ada Amang si Mare-Mare yang berlatar belakang kemiliteran. Jadi kalau sudah seniornya bicara, juniornya itu harus turut. Siap, laksanakan. Siap, mohon izin. Nah, jadi tunduk di sana itu dari kata hypotaseste itu berasal dari makna yang seperti itu. Harus tunduknya harus benar-benar dilakukan. Tetapi ada syaratnya, tunduk seperti jemaat kepada Kristus. Jadi bukan membabi buta, pokoknya tunduk, apapun yang dikatakan lakukan, bukan seperti itu. Selama apa yang dikatakan suami itu seperti kebenaran Kristus, maka istri harus melakukan. Muluna dinggando di dok amatai ikondo di ulahon istrinya harus tunduk di sana itu bukan pilihan tapi kewajiban. Jadi karena tidak ada istri di sini ya, nanti saya titip pesan saja untuk kaum bapak yang ada di sini untuk menyampaikan kepada istrinya khotbah ini. Walaupun ini hanya kaum bapak yang mendengar atau secara streaming juga. Jadi yang pertama syarat supaya keluarga bahagia adalah istri itu harus tunduk kepada suami sama seperti jemaat kepada Kristus. Jadi walaupun seorang istri punya penghasilan yang lebih tinggi, kadang seperti itu. Ataupun istri punya jabatan yang lebih tinggi, tapi dalam keluarga dia tetap harus tunduk kepada suami. Itulah yang dikatakan di dalam teks ini. Kalau kita berbicara soal feminisme, mungkin mengatakan kok sepertinya perempuan itu tidak punya hak dalam keluarga, bukan. Memang pada waktu itu konteks penulisan kitab Kolose ini, surat Kolose ini merupakan dari tradisi kultural. Jadi pada waktu itu memang patriarkal, di mana laki-laki atau kaum bapak itu lebih dominan sebagai figur yang dominan pada waktu itu. Khususnya kita Batak juga masih seperti itu ya, Mang ya. Patriarkal sangat terpelihara, makanya agak janggal kalau parhata misalkan kaum ibu kan masih jarang sekali itu ditemukan karena memang kita memelihara garis patriarkal. Sama seperti Yahudi pada waktu itu. Jadi kaum bapak itu lebih dominan figurnya. Kemudian yang kedua, dikatakan ayat 19, bagaimana kembali supaya kita bisa membangun keluarga yang bahagia. Hai suami katanya, ini untuk kita. Hai suami, kasihilah istrimu, agapeten, agape, cinta, kasih. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam agenda pernikahan, kalau kita ingat Amang ketika kita menerima pemberkatan ada kata ini. Hai suami, janganlah berlaku kasar kepada istrimu. Jala tatulupi doi. Iya. Apakah engkau bersedia? Iya. Kita jawab itu.
Memang ayat 19 ini mau mengatakan bahwa seorang suami harus mengasihi, agapete, harus mencintai, bahkan lebih mencintai. Kalau agape itu lebih daripada dirinya. Dan ini yang agak sulit. Seperti khotbah pertanyaan kemarin, karakter egois itu sering masih ada. Tetapi khotbah ini mau mengajak kita kaum bapak khususnya supaya memiliki cinta, memiliki kasih yang bisa kita berikan kepada anak kita, tapi dalam konteks ayat 19 ini kepada istri kita, kepada yang kita kasihi. Jangan memberikan, kalau dikatakan di sana Amang, jangan berlaku kasar, itu bukan persoalan fisik. Jadi berlaku kasar itu, ya saya kan tidak pernah memukul dia sampai biru-biru atau memar. Berarti saya tidak melanggar ayat 19. Ternyata berlaku kasar di sana kalau kita tafsirkan dari asli katanya, itu kata-kata pun bisa menjadi kalimat berlaku kasar. Jadi tidak fisik, tapi hatinya sudah terluka, itu sudah berlaku kasar. Tidak ada kita melukai dia dengan tangan kita, tetapi dengan pandangan kita. Ya, pitor tabolang ibana kan, mabiar, takut. Itu juga sudah berlaku kasar. Jadi yang kedua, mari kita menjadi kaum bapa yang semakin mengasihi istri kita. Yang ketiga, ayat 20. Ini sekarang kepada anak. Hai anak-anak, dikatakan di sana, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan, menaati orang tua. Daku boto amang adong dope disontahen atau rasta, ra adong dopeate sebagian. Masih ada sampai sekarang, yang lain mungkin juga sudah almarhum. Tetapi kalau kita ingat tugas kita juga sebagai anak, hampir di setiap budaya dan agama, Amang, menaati orang tua itu dijunjung tinggi. Hampir tidak ditemukan budaya yang bisa memberontak kepada orang tuanya. Rata-rata semua budaya itu menjunjung tinggi untuk menghormati orang tuanya. Bahkan kalau kita ingat 10 perintah Tuhan, hubungan vertikal 1 sampai ke 4, lalu horizontal yang ke-5 sampai ke-6. Artinya vertikal itu hubungan kita dengan Tuhan, kalau yang horizontal itu kita dengan sesama. Mari kita lihat dari patik ke-5 sampai patik ke-10. Isi yang pertama yang harus dilakukan adalah patik palimahon. Menghormati orang tua, bukan yang lainnya. Jadi dibuka dengan perintah pada yang ke-5, hormatilah orang tuamu. Baru masuk yang ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10. Artinya bahkan dalam hukum Taurat pun kita diminta untuk menghormati orang tua. Supaya mendapatkan berkat. Dan itu yang kita lakukan. Dalam budaya Yahudi, perintah untuk menghormati orang tua itu diletakkan pada posisi teratas. Dan memang dalam deretan perintah hukum Tuhan juga itu nomor yang ke-5, berarti nomor 1 dalam hubungan vertikal. Artinya untuk kita kaum bapa, mauladong dopenato rasta, tapar sangapi ma. Mari kita hormati mereka. Kita beri kebahagiaan bagi mereka. Dan saya masih percaya apa yang dikatakan hukum Taurat, siapapun yang hormat pada orang tuanya, tarpasu-pasu do nguluna, dohot akapino parna. Tapi ini pesan juga untuk para ama, kaum bapa, silakan membawa pesan ini untuk anak-anak kita. Ta'ajari nasida asa hormat tuna tua-tua. Jadi tidak lebih penting pendidikan sekuler, pistar ibana, di sekolahna, tapi tidak hormat pada orang tuanya. Yang paling penting adalah bangun karakter anak yang takut Tuhan, dan itu terlihat dari takut pada orang tua. Sonari amang mulu atik adong di pajup panghamu di tongani keluarga, mangalo akadak danaki. Holana mangalo terus akadak danakon. Coba ajak mereka bicara. Ikon jonok dosa sitong na yanakon na tu bapana. Mangalualu tu bapana. Unang tu bapa udana, tuna asing. Tetapi harus bisa bercerita juga kepada bapaknya. Dan itu menjadi suatu praktek yang sangat praktis kita bawa pulang hari ini. Kalau masih banyak anak yang seperti itu, karena memang kita tidak bisa menjamin amang nampe dengan tak ajari di Jabuta, tapi kalau dia sudah bergaul dengan temannya, banyak pengaruh-pengaruh buruk. Jadi terus tanamkan ini, harus hormat pada orang tua ya, harus hormat. Tak ajari maka yana kota, taringotusi. Alai namangi di ayat 21. Ada yang menarik di sini. Dikatakan hanya kepada kaum bapa.
Kalau kita perhatikan Amang, ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Pernahkah Amang membaca surat ini lalu kita berpikir kenapa tidak ikut kaum ibu? Kok kaum bapak saja yang ditulis? Kan begitu. Boleh saja kita berpikir, asing ate hulan akka ama do didok dison. Asa unang mabayan hacit rohani akka ya nakon. Nah, seolah-olah kalau ibu tidak pernah memarahi anaknya. Padahal mau dijabu, biasanya akka natoras ina do na jot-jot. Hape molo amatai memarahi anaknya, pitor inatai do nagabi alo ni bapai kan? Ya, anakku ini jangan marahin na. Apa li molo murug ibana lobi do sian bapak nai. Luar biasa do memakai naon nate. Tetapi kenapa nas ini mengatakan kaum bapak jangan sakiti hati anakmu? Ternyata Amang ini berasal dari konteks pada waktu itu. Keluarga pada waktu itu budaya kuno atau tradisi Yahudi, anak-anak itu dianggap properti bapaknya. Jadi itu bukan hal yang tabu. Kalau sekarang kan ada hak asasi manusia. Kalau waktu itu memang anak itu properti bapaknya. Jadi terserah bapaknya. Begitu lahir anak itu terserah bapaknya mau hidup atau mati. Kalau bapak ini tidak suka pada anak itu, bunuh saja itu. Tidak apa-apa. Memang itu budaya mereka. Lalu kalau misalkan bapak ini mengatakan atau bapaknya ini mengatakan bahwa jual saja anak itu. Ya nggak apa-apa dijual aja. Itu budaya mereka. Kalau dikatakan sudahlah jadi budak saja dia. Ya nggak apa-apa jadi budak. Karena memang anak-anak pada waktu itu otoritas tertinggi pada bapaknya. Terserah bapaknya mau diapakan. Sejak lahir saja sudah bisa ditentukan. Dibunuh atau tetap hidup. Layak mendapatkan kesempatan hidup atau tidak. Itu terserah bapaknya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan. Dari konteks kultural itu. Kaum bapak jangan sakiti hati anakmu. Memang itu konteks kultural. Paulus menasihati para ayah untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Terjemahan sakit hati di sini sebenarnya adalah tidak hanya hal yang sampai kalau dikatakan tawar hati itu sampai dia rusak mentalnya. Jadi pada waktu itu Amang, kalau misalkan kaum bapak ini tidak suka sama anaknya, dibal-bali petahui, tidak boleh ada yang marah. Dan negara tidak ada mengambil alih untuk itu, tidak ada. Sampai mati pun tidak ada masalah. Itu hak dari bapak. Jadi anak yang ditumbuh dari kebiasaan yang seperti itu, anak tidak boleh bebas mengekspresikan kemarahannya. Dia tahan terus. Sehingga pada waktu itu kaum Yahudi, anak-anak itu banyak yang rusak mentalnya. Karena menahan perasaan. Nah itulah yang disebabkan kenapa hanya kaum bapak di ayat 21 dipakai. Tetapi di zaman sekarang ini, kaum bapak dan kaum ibu sama-sama mendidik anak-anak. Kita diingatkan untuk tidak menyinggung perasaan anak kita. Untuk kita kaum bapak, saya yakin kita masih ada keturunan kita. Apakah sejauh ini kita dekat dengan mereka? Apakah kata-kata kita menyakiti hati mereka? Kita juga akan mengevaluasi diri malam hari ini melalui khotbah ini. Kalau ada yang salah dibuat anak kita, sebenarnya kesalahan terbesar juga mungkin pada orang tuanya. Jadi harus diajak bicara. Jangan hanya mempersalahkan anak, tapi ditanya juga apa hatinya. Kalau ada sebuah pendidikan psikologi, kalau anak sedang marah, jangan tambah marahi, tapi ajak dia bicara. Lalu dia akan menceritakan apa sebabnya. Ini pendidikan yang psikis sebenarnya untuk kita Amang, kaum bapak. Tetapi yang kemudian ayat 22 untuk budak. Kenapa budak? Pada waktu itu memang lazim orang-orang Yahudi memiliki budak. Kalau sekarang mungkin pembantu begitu ya. Jadi seisi keluarga itu ya harus saling menghormati termasuk para budak atau para pembantunya. Supaya mereka tidak pura-pura bekerja, kan praktis sekali dikatakan ayat 22. Taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini juga boleh buat kita, Amang. Dimanapun kaum bapak sekarang bekerja, halak Amang di dia Karejo Sonari, kita bisa menempatkan diri kita seperti hamba. Jadi jangan karena ada pimpinan baru kita bekerja dengan baik, supaya menyenangkan hatinya. Tapi harus melakukan dengan tulus hati. Apapun pekerjaan Amang, kaum ama, nadong di sondo, streaming, dimanapun Amang bekerja, lakukan dengan tulus hati. Apapun jabatan yang kita miliki, lakukan dengan tulus hati.
bukan untuk menyenangkan hati orang, tapi memang itu saya lakukan untuk Tuhan. Jadi dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ayat 23, 24 dan 25 ini penutupnya. Membangun keluarga yang bahagia. Ada prinsip yang perlu kita yakini. Apapun yang kamu perbuat, ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kita coba camkan amang dalam hati kita. Apapun yang akan kaum bapa ini lakukan, halak amang, naing ulau muna manang ahape, patu pama, songona binahe muna tu debata. Apapun itu amang. Dimanapun berada, lakukan yang baik seperti untuk Tuhan. Pasti dipersembahkan yang terbaik. Untuk membantu akadongape, patu panadinggan songon tu Tuhan nih. Tu gereja, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Apapun lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mencintai anak-anak, mencintai istri, mencintai keluarga, orang tua kita, lakukan seperti untuk Tuhan. Dan yang ke-24, karena kalau kita sudah lakukan itu, upah yang kita terima adalah daripada Tuhan. Makirim dohita di siate amang, seluhut na denggan na tapatupa, Tuhani do na mangalehon. Tuhita, mulu na denggan di patupahmu amang, alidang dapat muna balos, sian na dongan na niurupam muna, porsea mahita. Di balos Tuhani doi, mulu dang hita nama dapoti, akayana kota, pinoparta. Pasti akan mendapatkan berkat itu. Lalu ayat 25 penutup. Barang siapa yang melakukan kesalahan, Tuhan akan menanggungkan, atau dikatakan di sana menanggung kesalahannya, artinya itu kepada eskatologis, pada penghakiman. Siapapun yang melakukan kesalahan di dalam keluarga, dalam hidup bersama. Jangan, kan hidup bersama ini tidak hanya keluarga inti kita kan, namarhama ranggi, tuh keluarga yang lainnya. Kalaupun ada sakit hati di antara keluarga itu, tidak perlu kita lelah memikirkannya. Ayat 25 berkata Tuhan yang akan menanggung, artinya membalaskan, bukan kita. Jadi yang kita perlu lakukan, apalagi sebagai kaum bapa, peliharalah hubungan yang baik di tengah keluarga. Namarhama ranggi, ditongani huria, ditongani punguan-punguan marga. Kiranya kita mampu melakukannya dan kita mampu menjadi keluarga yang bahagia di setiap keluarga kita. Setelah pulang ini, biarlah kaum bapa bersemangat untuk menyampaikan kabar baik ini dan mengajari anak-anak kita dan juga keluarga kita semuanya. Tuhan nama masuk-masuk. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan, pardenggan basa, para sirohan na sumurung, madok moleate hami Tuhan di bagasan Bornginon, barita nauli na sahat tuhami, paingotok kami asa toktong hami ale Tuhan, marningot saluhut patikmu di bagasan ngulu nami. Jala diajari hodo hami Tuhan marhite barita naulion, asabui hami songon sahalak ama, ditongani keluarga, dengan matuhan huula hami tanggung jawab nami. Songon sahalak pemimpin ditongani keluarga, asabui Tuhan dengan penuh tanggung jawab, aka ama melakukan tugasnya, tu aka keluarga, nakon, istri, orang tua, sude tahe Tuhan, homana mangurupi nasida, aka sude ruas ni huriam kategorial ama. Ramoti dohot, sude ale Tuhan ruas ni huriam nama dohoti ibadah PHD on secara live streaming, dohot secara tatap muka, secara khusus ma ale Tuhan ruas ni huriam nama dohoti secara live streaming. Toktong ma Tuhan di minggu-minggu nanang ro boy rap marsaur hami ditongani huriam rap mamuji pasangapon goarmu. Ale Tuhan pargogoi hami marhite todim todi parbadia asa margogo hami mangulahon hatami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuadopanmu. Amin. Tapuji matuhata jala marede mahita sian buku ede nomor 150 sia ayat 2 taba 4 tapasahat ma peleata. Matua
seasa sude ido di poina sida haposana anang beha parsurion amen kana sajamu parlas niro hadimo kasarho o Jesus narikot mama subasu atanahom nang iniho martuha matutu sude nasida nang dinasong nopasusane asai di omul horohana sida ayat itu Tapasahat ma peleata martang yang mahita. Ale debata aman nami na di banua kicang hodo haruroan ni saluhut sileoleho na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasaat hami masih na nilehomi tu hami pelean nami tuho sai jalo mai gabe uap na husus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami peleanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileolehomi tu hami asalam girgir hami madok mau lihate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita martangyang ditangyang ale aman nami. Ale aman nami na di banua gijang say pinarbadia ma goarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songo na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unang hami togihon tu panguncunan palua mahami sian pangago ay hodo na puna harajaon dohot haguguon rodia sangapon salileng nilileng na. Amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ito di parbadia ma na madongani hamu sa luhut na. Amen. Songonima ruas ni huria nasian horong ama PHD seksi ama natapatupa di Bagasan Bornginon dohot di akar ruas ni huria nama dohoti secara live streaming. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan